فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apa makna hadis akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran? Jawabannya dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Sa'ad bin Hisham bin Amir dari kalangan tabi'in, bertanya kepada Aisyah, ya Ummal Mukminin, ambi'ini an khuluqi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummul Mukminin, kabarkan kepada saya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat alasta taqra'ul Quran? Maka Aisyah bertanya, bukankah engkau membaca Al-Quran? Qultu bala. Saya mengatakan ya. Qal fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Maka sesungguhnya akhlak Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Qal fahamamtu an aquma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Maka saya berkeinginan untuk bangkit dari majelis itu dan saya tidak bertanya kepada siapapun tentang sesuatu pun sehingga saya mati. Al-Hadis. Baik. Maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, ay kana mutamassikan bi adabihi wa awamirihi wa nawahi, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berpegang teguh dengan adab-adab yang ada dalam Quran, juga perintah-perintah dan larangan-larangannya. Wa ma yastamilu alaih, dan apa saja yang dikandungi oleh Al-Quran, minal makarim wal mahasin wal altaf, berupa kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, dan kelembutan-kelembutan, sebagaimana dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan hadis itu dan menyebutkan apa yang diucapkan oleh si penanya, maksudnya si penanya di sini adalah Sa'ad bin Hisham bin Amir tadi. Maka beliau mengatakan faktafa bidzalika sa'il wa qala fahamamtu an aquma wala as'ala an syai'in ba'daha. Maka si penanya mencukupkan diri dengan itu dan dia mengatakan, maka saya ingin untuk bangkit dan saya tidak menanyakan setelah itu kepada siapapun. Fahadhil akhlaq wa nahwuha hiya samratu syajaratil ilm. Maka akhlak ini dan yang semisalnya adalah buah dari pohon ilmu. Wa amma syajaratul jahl, adapun pohon kejahilan, fatusmiru kulla samratin qabihah, maka dia akan membuahkan setiap buah yang buruk, minal kufri wal fasadi wasyirki wal zulmi wal baghi, berupa kekufuran, kerusakan, kesyirikan, kezaliman, penganiayaan pada pihak yang lain, wal udwani wal jazai wal halai wal kunut, wal kunut, sikap melampaui batas, sikap suka berkeluh kesah, sikap yaitu sangat penakut, sangat pelit, dan sangat suka membangkang, wal ajalati wat toish, demikian pula ketergesa-gesaan dan ketidaktenangan, wal hiddati wal fuhush, ketajaman. Hiddah seringkali adalah ketajaman lidah, wal fuhush yaitu kekejian, wal badha yaitu lidah kotor, wasyuh yaitu pelit yang berlebihan, wal bukhl yaitu pelit. Selesai dari Miftah Daris Sa'adah. Tayyib. Ini menunjukkan maksud dari hadis tadi adalah Nabi Muhammad SAW menerapkan apa saja yang ada dalam Quran, mengamalkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan kepada umat bagaimana cara menjalankan adab-adab yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Tayyib. Makanya dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Tatkala beliau mencontoh dan mengamalkan isi Al-Quran yang agung, maka beliau di atas akhlak yang agung. Makanya Al-Imam Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah mengatakan, wa idza kana khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran,
Apabila akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, fal Quran yajma'u kulla fadilah. Maka Al-Quran itu mengumpulkan semua keutamaan, wa yahussu 'alaiha, dan mendorong umat manusia kepadanya. Wa yanha an kulli naqisatin wa radhilah, dan dia melarang dari setiap kekurangan dan kehinaan, wa yuwaddihuha wa yubayyinuha, menerangkannya dan menjelaskannya. Selesai dari Sirajul Muluk. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan wa husnul khuluq ikhtiyarul fadail wa tarkul ar-radhail. Akhlak yang baik itu apa sih? Yaitu memilih keutamaan-keutamaan dan meninggalkan kehinaan-kehinaan. Selesai dari Fathul Bari. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal khuluqul azim alladzi wasafallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak yang agung yang dengan itu Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dinul jami'u ad-dinul jami'u li jami'i ma amarallahu bihi mutlaqan. Maka dia adalah agama yang bersifat menyeluruh, yang mengumpulkan semua yang Allah perintahkan secara mutlak. Hakadha qala Mujahid wa ghairuh. Demikianlah yang diucapkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Wa huwa ta'wilul Qur'an, yaitu pengamalan dari Al-Qur'an. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa haqiqatuh, hakikat akhlak Nabi itu apa? Al-mubadaratu ilam tisali ma yuhibbuhullahu ta'ala, yaitu bersegera untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, biti binafsin wan syirahi sadr, dengan jiwa yang gembira dan dada yang lapang. Ya, dengan kegembiraan jiwa dan kelapangan dada. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan ayat tersebut dan juga hadis ini, beliau mengatakan wala yatimmu illa bisalasati asya, dan akhlak yang agung tidak lengkap kecuali dengan 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, ayyakunal udu thayyiban, yaitu kayunya memang rantainya jenis ranting yang bagus. Ini menggambarkan itu ya. Apa namanya itu, seperti kayu gaharu yang dibakar itu, kalau dia kayunya bagus, aromanya wangi. Kalau kayu-kayu biasa ya sekedar jadi arang biasa. Fa amma in kanati tabi'atu jafiyatan ghalidhah yabisah. Adapun jika karakter orang tadi itu kaku, kasar, kering, asirun, asura alaiha muzawalatu dzalik, akan terasa susah bagi tabiat seperti ini untuk melaksanakan akhlak yang agung. Ilman wa iradatan wa amalan, secara ilmu, keinginan dan pengamalannya. Bi khilafi tabi'atil munqadatil layyinah, lain dengan tabiat yang munqadah, yaitu mudah untuk tunduk patuh, wal layyinah, yang lembut, as-salisah, yaitu yang mudah diatur, al-qayyad, yaitu yang sisama ya dengan munqad, yaitu patuh kepada dalil-dalil. Fa innaha musta'iddah, maka dia itu siap untuk dibimbing oleh Al-Qur'an. Makanya Nabi dikatakan akhlaknya adalah Al-Qur'an. Innama turidul harsa wal badr. Karakter seperti ini hanyalah menginginkan untuk menumbuhkan tanaman dan menebarkan benih, yaitu ingin agar bumi jadi makmur dengan kebaikan, menghasilkan kebaikan-kebaikan. Asani, yang kedua, antakuna nafsu qawiyatan ghalibatan qahirah. Nah, ini yang memang perlu kerja keras juga, yaitu jiwanya adalah jiwa yang kuat, yang dominan, yang mampu menundukkan lidawa'il bitalah, terhadap faktor-faktor yang menyeru kepada kebatilan, wal ghai wal hawa. Ghai yaitu penganiayaan terhadap pihak yang lain, dan hawa yaitu hawa nafsu. Fa inna hadhil umur tunafil kamal, karena perkara-perkara ini tadi akan meniadakan kesempurnaan. Fa illam taqwa nafsu ala qahriha, jika jiwa tidak kuat untuk menundukkan perkara-perkara yang batil tadi, wa illa lam tazal maghlubatan maqhurah, dia akan terus-menerus terkalahkan dan dikalahkan, didominasi. Allahul musta'an. As-salis, yang ketiga terakhir, ilmun syafin,
bihaqaiqil asya, harus ada ilmu yang memuaskan, yaitu mengetahui hakikat dari berbagai perkara, wa tanziluha manazilaha, yaitu mampu meletakkan pada posisinya. Yumayyizu baina syahm wal waram, dia mampu membezakan mana lemak yang asli dan mana yang sekedar badan yang bengkak. Wazujajah wal jauharah, dia mampu membezakan mana kaca dan mana permata. Fa idza jatama'at fihi hadhil khisalus salasah, kalau pada diri orang tersebut terkumpul 3 karakter ini, wasa ada taufik, dan taufik membantu dia, fahuwal qismul ladzi sabaqat lahum min rabbihimul husna, maka dia termasuk dari jenis orang yang telah ditakdirkan terdahulu di sisi Rabb mereka mendapatkan pahala yang terbaik, wa tammat lahumul inayah, dan sempurnalah perhatian untuk mereka. Selesai dari kitab Zadul Muhajir. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.